mau merencanakan ini, tapi kalau Tuhan udah berkehendak jadi atau apa kan kita nggak pernah bisa tahu kan. Karena kan kejadian gini pasti nggak enak buat kita juga. Mengawali Intens Update hari ini mengenai kesedihan Ashanti yang mengalami keguguran calon anak ketiganya pada 5 Agustus kemarin saat dirinya tengah bersiap mengikuti ujian di kampusnya di kawasan Jakarta Barat. Sebagai seorang ibu juga wanita, sudah tentu Ashanti begitu terpukul dengan keguguran yang harus dia alami untuk keempat kalinya. Padahal saat dirinya dinyatakan positif hamil anak ketiga, Ashanti dan keluarganya telah menyimpan banyak harapan pada calon buah hatinya ini. Selain karena pengentalan darah, spekulasi penyebab gugurnya janin dalam kandungan Ashanti ini pun banyak yang mengaitkan akibat kelelahan karena kesibukannya yang padat harus warawiri keluar kota kemarin mulai dari Medan hingga NTT. Tiba-tiba aku di kampus kemarin abis ujian kan, ujian mau final. Ada 2 presentasi pagi sama siang. Yang pagi udah selesai, ke kamar mandi lah setengah 11 sampai jam 11. Pendarahan banyak. Udah dari situ pas cek ke dokter ternyata aku punya pengentalan darah lagi. Jadi bukan karena dia ke NTT, dia kemana, tapi permasalahanku selalu pengentalan darah. Sebelum Arsy yang hamil 3 kali keguguran tuh pengentalan darah karena nggak tahu. Setelah Arsy pengentalan darah. Nah pas Arsya tuh nggak pengentalan darah. Jadi aku cuek. Nah pas yang kali ini aku juga nggak minum obat pengentalan darah karena aku aja nemuin dokter belum sempat loh ketemu dokter, dikasih vitamin tuh belum, baru tahu positif. Oke, nanti selesai dari NTT, rencana kan ini mau ke Jember juga, ada kerjaan, pulang aku ke dokter. Itu nggak dikuret karena ternyata pendarahannya banyak. Yang kedua sama ketiga kenapa dikuret? Karena nggak pendarahan, cuma keguguran aja, bayinya udah nggak berkembang di dalam, udah nggak ada, tapi darahnya nggak keluar, jadi kan harus dibersihin kan. Nah yang ini sama kayak yang pertama, pendarahan dia keluar gitu, karena masih muda. Meski bukan kali ini saja Ashanti mengalami keguguran, tetap saja ia begitu merasa kehilangan. Tak ayal pasca ia mengalami keguguran, Ashanti langsung didera kemurungan hingga membuatnya tak bisa tidur selama beberapa hari. Lantas benarkah jika Ashanti masih dilanda trauma hingga membuatnya kapok untuk hamil lagi? Anak-anak kaget semua lah. Gimana ya rasanya, aku juga walaupun udah berkali-kali ngeliat begitu kan pasti nangis, sedih. Anak-anak, masa anak semua tuh ya pasti sedih ya. Namanya udah sempet ada obrolan, ntar namanya ini, ntar begini, walaupun terlalu masih dini untuk mengungkapkan banyak hal, tapi happy pasti semua keluarga happy, teman-temanku, kakak-kakak semua juga udah happy dengan kabar begini ya pasti sedih lah. Cuma pikirin lagi, mungkin memang udah jalannya, semua kan ada jalannya. Seharusnya menurut rencana hari ini tanggal 9 Agustus 2017 Anang Hermansyah akan menjalani vasektomi di sebuah rumah sakit. Namun sempat dibatalkan rencana itu karena Ashanti hamil lagi. Lantas akankah Anang tetap melanjutkan niatnya untuk menjalani vasektomi pasca Ashanti keguguran? Benarkah Anang tak mau tambah anak lagi? Jadi Mas Anang tuh harusnya 9 Agustus tuh dapat jadwal dari dokter untuk vasektomi tadinya. Ya kita batalin kan, orang tiba-tiba kan aku isi lagi. Ya udah nggak usah vasektomi deh, nanti aku pas lahiran langsung diikat kata dokter. Jadi diikat supaya Mas Anang nggak usah vasektomi. Terus ternyata begini, ya udah jadinya mungkin akan dilakuin lagi, tapi atau mungkin akunya belum tahu deh, kita rencana berikutnya karena ini masih kayak baru kejadian begini. Jadi kayak masih belum punya plan apa-apa, mungkin masih kaget juga gitu. Jadi ke depan ya nanti kita pikirin lagi deh gitu. Intens update yang kedua tentang aktor Tora Sudiro yang harus ditahan di rumah sakit ketergantungan obat terkait pemeriksaan dirinya yang masih terus berlanjut. Kabarnya alasan Tora mengkonsumsi Dumolit diduga lantaran sejak 2 tahun lalu Tora menderita sindrom Tourette. Sindrom Tourette adalah gangguan neuropsikatri di mana penderita melakukan serangkaian gerakan berulang-ulang yang tidak disengaja, di luar kendali, dan bersifat tiba-tiba. Lalu benarkah perihal kejiwaan Tora pun turut diperiksa oleh pihak RSKO? Memang baru menerima dari Kapolres ya, bahwa mereka ingin menitipkan dan sekaligus
meminta bantuan di asesmen. Dan hari ini baru di asesmen, kita belum tahu apa hasilnya, karena hasilnya maksimal 2 minggu. Dari hasil laporan sih sehat aja ya. Artinya karena dilihat di gambar-gambar TV juga Tora kan jalannya sehat. Biasa kita melakukan asesmen itu adalah asesmen untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang kami lakukan adalah pemeriksaan umum, kemudian pemeriksaan psikiatrik, pemeriksaan psikologis, dan juga untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, Dumolit ini kan memang obat dari psikiatri ya, untuk orang dengan insomnia, cemas, ya biasa diresepkan oleh psikiater ya. Golongan obat psikotropika, jadi bukan narkotika ya. Kalau disalahgunakan tentu kan karena obat ini termasuk golongan benzodiazepin. Ya, jadi tentu salah satunya kan efek adiksi. Jadi memang kan harus pemakaiannya harus memang orang yang menderita gangguan kejiwaan cemas atau insomnia dan dikontrol, diobati oleh psikiater, dokter. Meninggalkan berita khas Intens Update, lantas seperti apa saat para selebritis dilanda fenomena Eta Terangkanlah? Benarkah Eta Terangkanlah menggusur kepopuleran Despacito? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Pasca heboh lagu dan goyang Despacito, kini dunia maya kembali dihebohkan dengan lagu Eta Terangkanlah. Lantas seperti apa hebohnya lagu Eta Terangkanlah di kalangan selebriti, mulai dari para pemain sinetron dunia terbalik hingga artis-artis lainnya? Benarkah si cilik Arsy pun tidak ketinggalan menyanyikan lagu milik Opik itu?